Ya, terima kasih. Yuk kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami boleh berkumpul melalui Zoom. Terima kasih anak-anakmu yang dari berbagai macam tempat sudah berkumpul, dari Solo sudah, dari Jakarta, kemudian dari Probolinggo. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami menerima pewahyuan, hikmat, dan understanding yang dari Tuhan, yang membuat kami semuanya tanpa kecuali bisa mengerti firman-Mu. Ampuni segala dosa dan salah kami, kuduskan, sucikan kami dengan darah Yesus, dan kami juga berdoa untuk teman-teman yang lain yang tadi sudah masuk, Yong dari Pasuruan, Lina dari Solo, dan Mika dari Jakarta, tapi sekarang mereka tidak ada. Tuhan, demi nama Yesus Kristus, biarlah mereka boleh bergabung dengan kami dan mereka boleh mendengar kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, kita masih mempelajari Abraham. Dan saya berharap Anda tidak bosan dengan Abraham, karena Abraham ini dia sebetulnya nggak jauh-jauh dari kita juga. Oh, itu Siena masuk. Ya, Abraham nggak jauh-jauh dari kita. Ya, oh, Tulina juga udah masuk, puji Tuhan. Pergumulan yang Abraham alami sangat manusiawi sekali. Cuman Abraham ini ada plusnya yang luar biasa. Ya. Begitu dia percaya kepada Tuhan, ya, dan dia nggak pernah komplain. Itu yang luar biasa. Ya. Maka saya akan ajak Anda untuk melihat apa yang dilihat oleh perjanjian baru dengan Abraham. Ya. Oke, sekarang saya akan melihat di sini abjad yang tertinggi huruf A. Ada Ambar dan ada Amir. Oh, haleluya. B juga ada, cuman C-nya nggak ada karena nggak ikut. It's okay. Saya minta Ambar dulu. Ibrani 11 ayat 8. Ya, Ambar, silakan. Ibrani 11 ayat 8. Ya, suaramu dibuka dulu, Mbak. Ya. Oke. Ibrani 11 ayat 8. Ya. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Iya, ini yang menarik sekali. Abraham waktu itu, mungkin ada baiknya kita bacanya sendiri juga ya. Kejadian 12 ayat yang pertama. Oke, Pak Sugeng, monggo. Kejadian 12 ayat 1. Ya, Kejadian pasal 12 ayat 1. Kejadian 12 ayat 1. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Yehova kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, Abraham disuruh pergi, tidak tahu kemana dia harus pergi. Ya, saya sempat merenungkan ya, kira-kira kenapa ini? Dan saya sampailah kepada satu pengertian, mungkin zaman itu belum ada map, ya kan? Misalkan mau dikasih tahu pergi ke sana gitu, belum tahu. Jadi ya dia pergi aja dan nurut ya. Nah, ini saya membandingkan dengan Ibrani 11 ayat 8 tadi. Katakan bahwa ada baiknya saya baca juga ya. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat
dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui, ya. Nggak tahu. Oke, itu ayat 8. Sekarang kita melihat ayat yang ke-11, 9, yaitu Pak Amir, Pak Yan. Silakan Pak Yan. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Ya. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ya. Nah, saya mau jelaskan di sini ayat yang ke-9 ya. Karena iman, ia Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah. Jadi rahasianya di sini dikata seolah-olah. Seolah-olah di suatu tanah asing, di suatu tanah yang tidak bertuan, suatu tanah yang kosong, ya. Seolah-olah. Ini apa? Ini berbicara Abraham itu punya iman, dan imannya itu dihadirkan di dalam realita hidup dia. Ya. Abraham mendengar, diperintahkan, dia nurut. Sekarang dia sudah sampai di Kanaan. Dia dikatakan karena iman, Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah. Nah, garis bawahi kata seolah-olah. Seolah-olah, satu, di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Tolong perhatikan ya, Abraham pada waktu dipanggil untuk meninggalkan kampung halamannya umurnya 75. Langsung dia berangkat. Tidak butuh 10 tahun dalam perjalanan. Itu kira-kira 300 sampai 500 kilometer. Jadi katakanlah jalan santai, sebulan pasti nyampe, kira-kira begitu ya. Dan dia nanti tinggal di Kanaan 10 tahun belum punya anak. Tahun yang ke-11 baru punya anak yang namanya Ismail. Itu pun gara-gara Sarai bantuin Tuhan. Ya. Kemudian setelah Abraham punya anak Ismail, umur Abraham itu 86. Oke. Nah, nanti baru punya yang namanya Ishak setelah Abraham umur 100. Berarti Ismail umurnya 14. Oke, ini sengaja saya bawa supaya Anda tuh nangkep. Jadi waktu Abraham umur 100, Ismail itu umurnya 14, Ishak baru ngowek-ngowek. Oke? Nah, tetapi di sini dikatakan seolah-olah Abraham tinggal di suatu tanah asing, tanah yang masih kosong, belum berpenduduk. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan dengan Yakub. Loh, gimana? Kok bisa muncul Ishak di sini? Kok muncul Yakub di sini? Ingat kata seolah-olah. Jadi dia menghadirkan apa yang dia imani itu, bahwa dia punya anak, punya cucu. Ya. Kata seolah-olah itu dalam pengalaman iman. Faktanya, ya faktanya. Saya mau memberitahu faktanya dulu ya. Waktu dia pergi dari Haran, tidak punya anak. Anak itu baru muncul setelah tahun ke-11 tinggal di Kanaan. 25 tahun setelah tinggal di Kanaan baru lahirlah yang namanya Ishak. Nah,
waktu dia punya anak Ishak, tidak lama kemudian mamahnya meninggal. Ingat mamahnya Ishak siapa? Sarah. Oke. Sarah meninggal, tidak lama kemudian Abraham juga meninggal. Baru punya Ishak. Nanti waktu Ishak lahir, kemudian Ishak dijagain sama yang namanya Abraham sampai umur sekian begitu. Ya ingat ya, Ishak lahir, Abraham umur 100. Setelah Ishak dewasa, dicarikan jodoh, pulang ke kampung halamannya, ngambil jodoh yang namanya Ribkah. Dan Ribkah ini juga mandul, tidak bisa punya anak. Dan nanti pada waktu punya anak, Esau dan Yakub, papahnya udah meninggal. Ini fakta ya, saya bicara fakta. Tetapi di sini, ini bicara iman. Maka tadi dikatakan seolah-olah. Jadi apa artinya? Artinya Abraham selalu masuk di dalam alam roh. Ini tanah yang diberikan untuk aku dan keturunanku. Dia mulai ngebayangkan bahwa anaknya lahir, cucunya lahir. Itu kata seolah-olah. Ya, inilah iman Abraham, dan Abraham menghadirkan apa yang dia imani di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sehari Abraham menghadirkan imannya. Dia tinggal di satu kemah, anaknya ada dan cucunya ada. Tapi dikatakan seolah-olah. Ya, saya berharap ini akan memberikan satu gambaran kepada Anda. Ya, kalau Anda tidak di dalam iman, Anda akan bilang, ini nipu ini ayat. Waktu Abraham masih hidup, cucunya belum lahir kok. Tapi Anda lupa ada kata seolah-olah. Anda nangkep gak ini? Ya. Jadi kata seolah-olah itu memang belum. Tapi Abraham sudah berhasil menghadirkan di dalam imajinasinya, dia tinggal di satu kemah, anaknya ada di situ, anak kandung yang dari Sarah, dan cucunya yang mana nanti ini adalah ahli waris. Jadi Anda nggak boleh berpikir yang lain karena tadi sudah ada kata seolah-olah. Ya. Nah, dari sini kita mendapatkan satu pelajaran. Iman yang Anda miliki itu sudah bagus. Tetapi Anda harus bisa menghadirkan imanmu, ya. Iman ini harus kita hadirkan dalam realita hidup kita. Oke. Realita hidupnya Abraham belum punya anak, belum punya cucu, ini realitanya. Tapi Abraham selalu menghadirkan apa yang dia imani itu datang ke dalam realita hidup dia. Oke. Ibrani itu selalu berbicara mengenai iman. Dan kalau Anda pengen tahu, ini loh iman Abraham ini. Dia selalu menghadirkan realita iman itu ke dalam realita hidupnya. Dia selalu hadirkan. Saya berharap malam hari ini Anda mempunyai kapasitas yang lebih untuk nangkep ini. Ya, saya tahu ini nggak mudah. Ini nggak mudah. Ya. Saya mau menggunakan istilah membayangkan sih bisa aja, tapi nanti Anda akan masuk ke pleset yang lain nanti. Ya. Itu kan namanya imajinasi, Pak. Pasti Anda akan berpikir ke situ. Ya. Tetapi sesungguhnya bahasa yang terbaik adalah apa yang kita percaya, apa yang kita imani, jadi belum ada, tapi kita hadirkan dalam iman kita.
I say to you, not easy, but you have to. Ya, ini nggak gampang, tapi Anda harus ngertiin. Jadi nanti kalau Anda sudah ngerti ini, ya, kalau Anda ngerti bagaimana menghadirkan apa yang kamu percaya tadi, Anda sudah latihan, hadirkan terus. Anda latihan, Anda hadirkan terus. Nanti pada waktu keadaan sulit, Anda mau menghadirkan, Anda cuma diam gini aja. Iman itu bisa hadir dalam realita hidup. Ya. Dan ini yang memang harus dilatih terus. Abraham ini pasti melatih dirinya mengenai itu tadi loh, seolah-olah dia tinggal di satu tanah, dan Alkitab berkata, ya, dia tinggal di tanah di antara orang-orang Kanaan. Berarti nggak jauh dari dia itu ada orang Kanaan. Tapi di sini dikatakan seolah-olah dia diam di tanah yang asing. Tanah yang asing, tanah yang belum pernah diinjak oleh manusia, seolah-olah. Nah, kata seolah-olah tidak boleh buat tinggalkan. Tidak boleh. Kemudian dikatakan seolah-olah dia berkemah dengan Ishak. Lah lahir aja belum kok. Dan dengan Yakub, apalagi. Tetapi jangan lupa, seolah-olah. Oke, ini butuh waktu, tapi saya yakin Anda pasti akan ngerti lah. Ya. Oke, itu Kejadian 11 ayat yang ke-9. Dan saya mau katakan, yang kita baru saja pelajari, Ibrani 11 ayat 9 itu, ini adalah langkah imannya Abraham. Ya. Oke, sekarang 11 ayat yang ke-10. Oke, sekarang Siang kamu baca ya, Siang. Ibrani 11 ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Iya, ini iman lagi. Dia menanti-nantikan bahwa tempat ini sudah realitanya sudah dimiliki oleh Abraham, dan Tuhan membuat rencana. Oh, di mana ada mau dibangun kotanya, mau dibangun apanya, dia sudah melibatkan Tuhan. Jadi seolah-olah tatkala dia tinggal di tanah itu, dan dia bilang, oh, oke, Tuhan, kau mau bangun di mana kah? Bentengnya di mana, kotanya di mana, apanya di mana. Seperti itu. Jadi dia punya iman itu bukan hanya selangkah di depan. Dia punya anak, sudah. No, dia punya anak, dia punya cucu. Sekarang dia sebagai penguasa di situ, maka dia harus bangun benteng, kota, dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Ya, tetap ingat ini masih dalam rangka seolah-olah. Ya. Jangan salah mengerti. Salah mengerti kita repot nanti. Oke. Nah, dari sini kita melihat Abraham itu sudah merancang rencana. Anaknya nanti lahir, cucunya nanti lahir. Wow. Ya. Bagaimana dengan kita? Ya. Saya pada waktu anak-anak masih SD, saya sudah berbicara kepada istri saya. Saya mau anak-anak saya, karena saya nggak pernah sekolah ke luar negeri, maka saya mau anak-anak saya sekolah ke luar negeri. Jadi saya tuh balas dendam gitu. Dirinya nggak bisa, ya sekarang anaknya harus bisa. Oh, haleluya. Jadi saya membuat rencana, keluarga saya begini, mereka harus sekolah begini, ya, begitu. Nah, begitu juga dengan bisnis, ya. Saya 10 tahun pertama saya ikut orang. 10 tahun pertama. Kemudian setelah itu saya keluar, saya join dengan teman-teman. Tapi saya nggak happy. Kemudian saya tinggalkan lagi, saya join lagi.
Kemudian tahun 94 suara audible datang. Sekarang kamu bisnis sendiri. Saya bilang, siap Tuhan. Tapi kalau saya ditanya mau bisnis apa Pak Obed? Orang ngerti ya. Nggak tahu aku mau bisnis apa. Pokoknya siap saja. Ya, itu yang saya kerjakan. Nah, namun bukan berarti saya terus langsung diam. Enggak, saya terus bertanya, Tuhan bisnis apa? Tuhan bisnis apa? Nah, ada hamba Tuhan dari Solo, tepatnya itu pinggiran kota Solo. Kami kenal, dan dia bermimpi mengenai saya, dan dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan cuma ngomong gini, sampaikan kepada hambaku Obed, dia sudah tahu. Wah, makin penasaran dia. Makin penasaran, akhirnya dia berangkat ke Jakarta, dan selalu tidur di rumah kami kalau mereka ke Jakarta. Gitu. Dia bilang, ini aku datang ke Jakarta dengan penasaran yang tinggi katanya. Oh ya? Kenapa? Saya tuh mimpi begini-begini. Waktu saya tanya kepada Tuhan, Tuhan bilang, sampaikan aja sama Obed. Dia sudah tahu. Maka dia sampaikan. Ya, terus dia tanya. Waktu dia sampaikan, Obed, kamu ngerti? Ngerti. Boleh nggak saya tanya? Boleh nggak saya tahu? Oh ya silakan aja, ini bukan rahasia. Jadi itu bicara Tuhan menjawab bisnis saya. Tuhan, aku harus bisnis apa ini? Begitu ceritanya. Nah, yang dimimpikan oleh hamba Tuhan ini apa? Saya naik mobil itu mobil tua gitu. Jadi bingung dia. Jadi ya itu suruh nyampein. Nah, disampaikanlah kepada saya. Kemudian saya manggut-manggut, saya ngerti. Terus hamba Tuhan itu tanya, Obed, you tahu? Tahu. Nah, boleh nggak? Nah, gini. Jadi saya tahun 83, waktu itu kejadiannya tahun 94 ya. 83, mertua saya itu mau menjual perusahaannya. Perusahaan yang bergerak di flavor, ya, kimia makanan. Terus saya tanya, Pak, sudah ada yang mau beli? Oh, sudah ada. Terus, Papa mau jual berapa? Saya mau jual segini. Gitu. Oke, saya beli, Pak. Saya bilang. Loh, kalau Obed mau tak kasih? Saya bilang begini, Pak. Saya mau dikasih sih, terima kasih. Tapi Papa ini ngasih sama saya bom waktu loh. Wah, marah. Wajahnya langsung merah gitu. Kayak apa? Piting disiram air panas. Waduh. Terus maksudnya apa? Waduh, marah ini orang tua. Saya bilang gini, Pak. Kalau perusahaan ini maju, saudara-saudara merasa punya enggak? Terus, kalau enggak maju, saya diadilin enggak? Saya jadi pesakitan kan? Tapi kalau saya beli, enggak ada urusannya. Oh begitu, ya sudahlah katanya. Ya, akhirnya saya beli. Cuman kan saya saharu kalau ngajak mertua ke notaris kan. Maka saya bilang sama ciciknya, saya itu malu kalau bawa mertua ke notaris. Pokoknya kamu tak jadiin notarisnya aja. Jadi kalau saya transfer duit kepada ciciknya, nanti ciciknya yang ngasih kepada bapaknya. Nah itulah bisnis lama. Maka hamba Tuhan ini dikasih mimpi saya naik mobil lama begitu. Nah, itulah. Ya. Nah kembali lagi ya. Jadi Anda pasti mempunyai impian-impian, pasti. Ingat, Tuhan itu bisa mengatur luar biasa. Ya. Saya juga punya impian, anak-anak nanti harus, kalau nanti ciciknya sudah SMA, pindah, satu RT ini harus pindah semuanya, begitu. 3 anak, mereka pindah semua di satu kota, di satu negara, ya. Nah, itulah yang saya mau itu terjadi, ya.
Maka tahun 99 itu kami berangkat ke Australia, baru mau sounding, tapi malah oleh Tuhan itu dirubah sedemikian rupa, langsung daftar sekolah, langsung diterima. Wah, saya malah terkaget-kaget. Wih, lah kok cepat begini? Ya sudah, akhirnya ya udah dijalanin aja. Ya, dan kami bisa beli rumah di sana. Nah, itulah anak-anak. Karena memang saya sudah cukup lama mendoakan ini, bahwa nanti Tuhan, rencanaku si sulung berangkat, adik-adiknya semua berangkat. Mereka tinggal di satu kota, ya, satu rumah, tidak boleh pencar-pencar, supaya mereka tetap unity. Ya, begitu. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang diberkati, anaknya sekolahnya mencar-mencar, mereka nggak pernah ketemu, dan mereka waktu pulang itu masing-masing anak dia punya grup, bawa ke satu perusahaan, nah pusinglah kepala, ya kan? Jadi adik kakak nggak bisa manis, oh haleluya. Itu pengamatan saya, ya, maka saya nggak mau. Nah, inilah rencana-rencana yang saya bawa kepada Tuhan, saya bawa terus gitu. Ya, mengenai keluarga, mengenai sekolah, mengenai bisnis. Dan mungkin Anda pernah dengar ya, jadi pada waktu saya SMA juga ya, saya mau ke Jogja sekolah, terus teman-teman bilang, katanya, gimana kamu habis SMA? Wah, aku mau mengadu nasib. Kemana? Ke Surabaya. Jadi istilah itu keren pada waktu itu, mengadu nasib, kemudian mengadu untung begitu ya. Tapi pertanyaan saya, kalau kita punya Tuhan, kenapa harus mengadu nasib? Ya kan? Kalau kita punya Tuhan, kenapa kita harus mengadu untung? Abraham pada waktu disuruh pergi, tidak ngadu untung, dia bilang nurut saja, berangkat saja begitu ya. Oke, sekarang kita sampai kepada ayat yang ke-11. Oke, sekarang Bambang Sulistyo, silakan Pak. Karena iman, 11 ayat 11. Ya. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ya, karena iman dikatakan. Ia juga, Abraham, juga Sarah, beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia Tuhan yang memberikan janji itu setia. Setia itu selalu ingat. Ya, selalu ingat. Karena iman, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan. Perhatikan kalimat ini. Karena iman, Abraham juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Tidak minta. Kalimatnya tidak begini. Karena iman, Abraham juga Sarah memohon kekuatan untuk bisa menurunkan anak dan cucu. Nah, kalimatnya enggak begitu. Karena iman, mereka beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Ini yang menarik sekali. Jadi, Abraham dan Sarah tidak pernah minta anak. Tapi dia menggunakan istilah, dia sudah terima anak, sudah terima cucu. Ini yang menarik. Perkataan iman dia ini, ya, itu yang luar biasa. Saya juga sedang mempraktekkan ini kepada satu keluarga yang sudah hampir belasan tahun menikah, belum punya anak, tapi umurnya masih dimungkinkan. Saya bilang, tiru Abraham. Tuhan, aku sudah memperoleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Itu yang saya ajarkan. Oke.
berkata, Tuhan, aku sudah memperoleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Ya, ayo kita praktek aja. Ya, oke, itu ayat yang ke-11. Jadi Abraham dan Sarah tidak minta, tetapi dia mengatakan sudah memperoleh kekuatan itu. Oh, puji Tuhan. Jadi, tatkala Anda sudah berkeluarga juga belum, ayo tirulah Ibrani 11 ayat 11 ini. Bagaimana dengan bisnis yang belum terbuka? Nah, saya selalu katakan bahwa terobosan keuangan bukan kasih karunia. Terobosan keuangan adalah janji. Dan kita sudah belajar itu. Janji-janji inilah yang harus kita perkatakan. Kita sudah menangkap satu berita bahwa di dalam Yesaya 45 ayat 23 bahwa Tuhan itu sudah bersumpah. Apa yang disumpahkan? Yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Suatu firman yang tidak bisa dibatalkan. Suatu firman, bahasa aslinya, suatu firman yang tidak bisa direvisi. Jadi, harus jadi. Nah, kalau sudah harus jadi, Bok yang ngomong persis yang Tuhan ngomong. Ya kan? Mari kita ngomonglah seperti yang Tuhan ngomong. Jangan ngomong semaunya sendiri. Nanti susah yang mempertanggungjawabkan siapa. Tapi tatkala kita ngomong yang Tuhan omong, Tuhan yang akan mempertanggungjawabkan. Ya. Inilah yang kita pelajari malam hari ini. Ya. Inilah Abraham. Ya. Anda tahu, Abraham sampai kita tahun 2021 itu 4,000 years ago, 4.000 tahun. Wow. Dia udah ngerti bagaimana untuk berbicara, mengikuti apa yang Tuhan ngomong. Dia sudah tahu. Kitanya ini 4.000 tahun udah ketinggalan. Oke. Kita akan lanjut lagi. Oke, kita lihat Kejadian dulu yuk. Kejadian 17 ayat 1. Ini sudah kita pelajari tapi ini masih relevan sekarang. Kejadian 17 ayat 1. Oke, sekarang Fani, silakan kau baca. Kejadian pasal 17 ayat 1. Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Iya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, pasal 17 ayat yang pertama ini dikatakan ketika Abram berumur 99 tahun. Belum punya anak Ishak. Belum. Ya, belum. Kalau dia meninggalkan Haran 75, kemudian Kejadian 17 ini Abraham berumur 99 tahun, berarti Abraham butuh waktu 24 tahun. Belum punya anak yang namanya Ishak, belum. Tetapi Ibrani tadi, itulah yang Abraham sama Sarah hadirkan. Apa yang dia sudah dengar dari Tuhan bahwa Sarah harus punya anak, dan itu dihadirkan. Dihadirkan dalam realita hidupnya dia. Realita hidupnya Abraham. Dihadirkan. Seolah-olah anaknya sudah ada, cucunya sudah ada. Padahal realitanya belum. Realitanya belum. Oke. Ya. Ini saya berharap Anda dapat mengerti. Ya. Abraham bisa sampai seperti itu karena dia berhasil menghadirkan yang iman, ya, iman katakan itu dihadirkan seolah-olah hadir di dalam hidup dia hari itu.
seolah-olah. Saya pernah mempraktekkan ini tahun 78, 79 ya. 78, 79 itu saya praktekkan apa? Pada waktu itu saya masih kerja ikut orang. Kemudian saya minta, saya ditarik ke pemasaran, kemudian saya minta untuk memasarkan produk dari perusahaan ini ke pabrik-pabrik. Dan saya selalu menggunakan realita iman saya. Saya bilang, Tuhan, Engkau sekarang telah mengangkat aku untuk pemasaran. Sekarang aku mau masuk ke pabrik ini. Saya sudah di halaman pabrik itu. Saya lagi nunggu waktu untuk berjumpa dengan bagian pembelian. Ya. Kemudian saya praktekkan di situ. Saya bilang sama satpamnya, saya tak ngiup bahasa Jawanya. Jadi panas toh, jadi di bawah pohon. Di situ banyak motor-motor. Saya bilang, Pak, saya tunggu di sana ya. Di sini panas. Oh iya, padahal saya mempunyai trik. Saya menghadirkan iman saya, apa yang saya imani, saya hadirkan dalam realitas saya waktu itu. Saya duduk, saya sambil membayangkan truk yang bawa produk saya itu masuk ke pabrik itu. Itu yang saya bayangkan. Dan apa yang terjadi? Tidak begitu lama terjadi realisasi. Ini, nanti kalau Anda belajar dari Yakub, Anda sudah ngerti kan? Dia dikibulin sama si mertua. Ya, si mertua tahu Yakub ini jatuh cinta sama Rachel. Rachel itu anak kedua. Nah, kemudian zaman itu masih bisa ngibul begitu ya. Kalau zaman hari ini mana bisa. Orang tuanya belum kenal aja, anaknya udah kenalan, ya kan? Betul nggak? Zaman itu mana bisa, lihatnya cuma jauh-jauhan aja begitu ya. Nah, apa yang terjadi? Dia harus kerja 7 tahun untuk dapat Rachel, tapi ditipu sama mertuanya. Dikasih Lea. Terus mertuanya bilang, ada di sini nggak bisa, kamu mau ambil adiknya dulu, nggak bisa, harus yang tua dulu. Kalau kamu masih mau ya kerja 7 tahun lagi. Ya akhirnya kerja 14 tahun. Nah, setelah itu Yakub bilang sama mertuanya, aku sudah kerja. Sekarang bagaimana aku bisa dapat kambing domba? Oke, ayo silakan ngomong gitu. Kemudian Yakub bilang, oke, kambing yang hitam, kambing yang belang-belang, loreng-loreng untuk saya. Mertua pikir, lu mau ngadalin orang tua. Ini orang tua lebih hebat dari kau. Disetujuin lah sama yang namanya si mertuanya si ini, atau papahnya Rachel ini. Kemudian papahnya bilang sama anak-anaknya, ini kambing-kambing kita ini disingkirin jauh. Perjalanan 3 hari, 3 malam. Supaya jangan kawin begitu loh. Nah, apa yang terjadi? Ternyata Yakub lebih hebat dari mertuanya. Ya kan? Dia cari kayu badam. Kayu badam itu seperti kayu lamtorogong gitu ya. Lamtoro itu. Kemudian di kulitnya dicacat-cacat gitu, dibikin kotak-kotak, dibikin jal itu. Jadi tatkala kambing domba itu lagi minum, itu saatnya mereka kawin lah. Nanti kalau ada datang kambing-kambing yang sehat-sehat, itu kayunya dituruni. Nah, itu imannya Yakub. Jadi dengan kayu itu dia membayangkan bahwa nanti yang lahir adalah belang-belang dan bintik-bintik. Nah, terjadilah seperti itu. Nah, anak-anaknya, dan ini dari kitab yang lain itu ya, disebutkan bahwa itu terjadi perkelahian antara Yakub dengan anak-anaknya Laban. Ya, itu kayu dihancur-hancurin. Yakub mencari jalan keluar. Nah, pakai ilmunya si engkongnya, seolah-olah tadi. Ya, jadi dia bilang, kayuku mau buang. Nggak apa-apa, ya kan? Dia jauh-jauh duduk sambil ngadem gitu.
ngebayangin itu nanti yang lahir belang-belang, dan ternyata benar belang-belang. Akhirnya si mertuanya nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Nah, itulah Yakub belajar ilmu dari engkong Abraham, seolah-olah tadi itu loh, ya kan? Nah, inilah yang harus kita pelajari. Kalau Anda sudah menjadi anak Abraham, tidak dapat ilmunya Abraham, salah kan? Ya kan? Yaitu ilmu seolah-olah tadi itu harus kita terapkan di situ. Kembali kepada Kejadian 17. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Bahasa Ibrani, aku El Shaddai. Aku El Shaddai. El Shaddai, dia yang janji, dia juga yang akan mewujudkan janjinya kalau ada yang mempercayainya. Ya. Kemudian dikatakan, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ingat sekali lagi, kata bercela di sini tidak ada kaitannya sama dosa. Oke? Tidak bercela dalam memegang janji Tuhan. Tidak goyah. Ya, kondisi seperti apapun, dia tidak goyah. Itu yang dimaksudkan adalah itu. Oke, sekarang kita lihat. Kita sekarang loncat yuk. Ibrani 11 ayat yang ke-17. Ibrani yang ke-11 ayat yang ke-17. Ibrani 11. Yes, thank you Lord Jesus. Sekarang siapa dia? Mami sudah. Maria Isabella. 11 ayat 17, silakan Maria. Ibrani 11 ayat 17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Iya. Abraham dicobai, anaknya yang tunggal, Ishak itu disuruh mengorbankan anaknya. Oke, kita lihat lagi. Coba kita lihat kembali Kejadian 17 tadi ya. Kejadian pasal 17 ayatnya yang ke-19. Kejadian 17 ayat yang ke-19, saya minta di sini Novita. Nov, ayat yang ke-19, Nov. Ya Pak, tetapi Allah berfirman, tidak melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Oke, Sugianto kamu baca ayat 18-nya dulu. Silakan Sugianto. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Jadi Abraham itu usul kalau boleh supaya Ismail yang menjadi ahli waris gitu. Tapi 19 dijawab, 19 dijawab, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Ya. Jadi Tuhan sudah menggariskan bahwa yang namanya ahli waris Abraham adalah Ishak, bukan Ismail. Ya. Nah, jadi dari sini kita sudah mengerti. Sekarang ayat 21 Pak Ronald, silakan Pak Ronald. Ya, Kejadian 17 ayat 21. Ya, Kejadian 12 ayatnya yang ke-21. 17 ayat 21. Ya, 17 ayat 21.
Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Nah, bayangin ya, Tuhan sudah bicara jelas begitu, ujung-ujungnya dia minta supaya Ishak ini dikorbankan. Tetapi yang sangat menarik adalah, ya, Abraham tidak komplain loh. Ya, coba kita baca Kejadian 21 ayat 12. 21 ayat 12. Saya minta Siena. Halo Siena. Ya Siena? Ya Pak. Oke, silakan. Halo. Kejadian 21 ayat 12. Kejadian 17 ayat berapa Pak? Kejadian 21 ayat 12. Putus-putus Pak, saya berapa Pak kejadian? 21 ayat 12. 21 ayat 12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Iya. Nah, supaya Anda ngerti, sekarang saya akan ajak Anda untuk membaca dari ayat 8 ya. 8 saya minta Susan katanya tensinya drop. Oke. Wiwi, halo Wiwi Bandung, silakan kamu baca ayat 8 ya. Iya. Kejadian 21 ayat 8. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Ya, Ishak disapi. Ya. Disapi, ada yang bilang 2 tahun, ada yang bilang 2 tahun lebih ya. Cucu saya yang pertama itu sampai 3,5 tahun baru disapi ya. Oke, katakanlah ya ini 2 tahun. Tadi selisih Ismail dengan Ishak 14 ya. 14 ditambah 2 berarti 16. Kalau Ishak itu disapih 3 tahun, berarti Ismail 17 dan Ishak 3 tahun ya. Nah, oke, sekarang kita lihat ayat yang ke-9 ya. Oke, Yong. Halo Yong. Kamu baca ayat 9 ya. Iya, Pak. Oke. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Oke, main ya. Oke. Kemudian ayat 10. Ayat 10 di sini Pak Yunias. Ya, Pak Yunias. Iya, Pak. Yuk. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak-anakku Ishak. Iya. Nah, dikatakan tadi bahwa yang namanya Ishak disapi. Kemudian dikatakan di dalam ayat yang 9, pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar yaitu Ismail yang berumur 17 tahun dan Ishak 3 tahun, dikatakan bahwa mereka sedang main ya. Ismail sedang main. Kemudian ayat 10, Sarah marah supaya diusir ini. Pertanyaannya, ini lagi bermain kok mamahnya Ishak marah ya. Oke, karena penerjemahannya yang mempengaruhi Anda untuk tidak ngerti ya. Dan saya bilang ini penerjemahannya menggunakan diperhalus. Sesungguhnya bahasa aslinya Ismail membuli
Ishak. Anda bayangin ya, Ismail 17 tahun bermain sama anak 3 tahun. Nah itu mainnya gimana? Anda bisa bayangin kan? Mosok main gundu gitu ya, enggak bisa. Jadi mainnya main apa? Mainnya ya main dibully gitu. Nah waktu dibully, Sarah lihat, loh kok anakku dibully? Maka marahlah dia dan minta supaya diusir. Ya kan? Nah, pengusiran ini membuat Abraham sebel. Oke, sekarang kita kembali ke Ambar. Yuk Ambar yuk. Kejadian 21 ayat 11. Kejadian 21 ayat 11. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Iya, Abraham sebel. Tetapi ayat 12 tadi, silakan Pak Sugeng baca sekali lagi. Kejadian 21 ayat 12. Tetapi Elohim berfirman kepada Abraham, janganlah sebel hatimu karena hal anak dan budamu itu. Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Iya. Nah, dari sini kita melihat bahwa Tuhan selalu ngomong kepada Abraham bahwa yang disebut keturunanmu nanti yang dari Ishak. Tetapi kok tiba-tiba Tuhan minta supaya Ishak itu dikorbankan, ya kan? Pada waktu dalam perjalanan sudah sampai di Gunung Muria. Gunung Muria itu di mana? Kebetulan ada di Jawa Tengah, ada Muria juga ya, tapi Murianya lain. Jadi kalau ini Murianya itu ada di Yerusalem, dan sekarang loh ya, saya bicara sekarang, itu ada 2 masjid di situ. Tetapi dulunya adalah, jadi pada zaman Yesus, disitulah Bait Allah. Gitu. Bait Allah dibangun di situ. Salomo bangunnya di situ. Kemudian ada terjadi gempa, kemudian Herodes membuat juga di situ. Nah, sekarang kita akan membaca Ibrani 11 ayatnya yang ke-18. Ibrani 11 ayat 18, saya minta Pak Yan, Pak Amir, silakan baca ayat 18. Ibrani 11 ayat 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Iya, siang 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Iya, inilah iman lagi ya. Oke, anakku diminta, oh Tuhan pasti akan membangkitkan Ishak yang mati nanti. Ya. Dan dia tidak ragu, kenapa? Dia percaya bahwa Tuhan yang berjanji itu setia. Dan yang menarik ini di dalam ayat 19 ini. Karena ia berpikir, Abraham berpikir, apa yang dipikirkan? Bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Yehova, Elohim sanggup membangkitkannya. Dan dari sana Abraham seakan-akan, kembali lagi ya, seakan-akan. Tadi di dalam Ibrani yang ke berapa? Istilahnya apa? Seolah-olah. Ya, sekarang seakan-akan telah menerimanya kembali. Abraham membayangkan bahwa dia menerima kembali Ishak. Oh, haleluya. Saya berharap ini Anda mulai ngerti. Ya. Ternyata beriman tidak boleh hanya cuman gitu-gitu aja. Iman nggak boleh diem saja. Nah, harus menggunakan daya imajinasi. Ya, oke, itu ayat 19.
Nah, sekarang saya ajak Anda untuk melihat ayat yang ke-20. 20 Pak Bambang Sulistyo, silakan. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Ya, jadi Ishak juga ngikutin gaya bapaknya. Waktu dia mau melepaskan berkat untuk anak-anaknya, dia melihat jauh ke depan. Dia melihat jauh ke depan. Apa artinya? Artinya Ishak mulai bernubuat untuk anak-anaknya. Itu ayat yang ke-20. Nah, bagaimana dengan Anda? Marilah bernubuat ya. Kalau Anda melihat anakmu hidupnya masih belum oke, bernubuatlah. Waktu Anda berdoa, Tuhan izinkan aku bernubuat untuk anakku yang namanya ini. Mulai perkatakan ya. Bernubuat itu memperkatakan rencana Tuhan atas hidup anak-anak Anda. Tuhan nggak pernah membuat rancangan hidup untuk anak-anakmu atau dirimu sendiri terpuruk, bukan? Tuhan pasti mempunyai rancangan-rancangan yang luar biasa. Katakan. Ya. Itulah bernubuat. Oke, sekarang kita melihat ayat 21. 21 AB. Oke. Sekarang Fani, ayat 21. Ya, Pak. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, ia memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Iya, jadi Yakub menjelang mati, dia memanggil Yusuf suruh bawa anak-anak. Anaknya Yusuf sendiri 12. Kemudian yang satu Lewi tidak termasuk. Nah, Yakub mulai melihat ke depan bahwa 12 anak ini harus kembali lagi. Maka diambillah anak dari Yusuf untuk menggantikan, satu Yusuf digantikan dan satu Lewi digantikan. Ya. Itu ayat 21. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah Tuhan, bukan menyembah anaknya Yusuf, sambil bersandar kepada kepala tongkatnya. Dan setelah dia melepaskan berkat, memang gak lama lagi Yakub meninggal. Ya. Sekarang ayat yang ke-22. Lin. Halo Lin. Halo Lin. Ya Pak. Sinyalnya gak bagus. Suaramu dibuka dulu. Ya, silakan. Ayat 22. Suaramu putus-putus. Iya. Oke, saya akan. Kamu harus restart dulu, Lin, supaya nyambungnya lebih enak. Saya tadi juga gitu, waktu saya off, saya bikin restart, masuk lagi lebih enak. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Yusuf sebelum mati dia bilang, jangan lupa, ya, nanti tatkala kamu kembali ke tanah Kanaan, bawa tulang belulangku. Ya, itu Yusuf. Ya, Yusuf tahu bahwa Israel harus kembali lagi. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan. Ya, hari-hari ini kita masih diganggu dengan COVID-19. Masalah-masalah yang kita hadapi semuanya berkaitan sama COVID, ya, bisnis COVID, keuangan COVID. Ya, bagaimana dengan kesehatan kita? Bagaimana dengan rezeki kita? Anda harus tahu, ya, yang kita pelajari baru saja ini adalah
Abraham mempraktekkan imannya, ya. Dan mari sekarang kita ngerti, ya, Abraham juga mempraktekkan imannya. Apa yang dia percaya itu dihadirkan di dalam realita hidup dia. Ya, ya saya berharap saya menggunakan istilah menghadirkan imanmu itu dibawa masuk ke dalam realita hidup kita. Ya. Kehidupan kita ini harus kita warnai dengan apa yang kita imani. Apa yang kita imani ini kita bawa dalam realita hidup ini. Ya, saya berharap Anda dapat menangkapnya, walaupun saya tahu ini tidak terlampau mudah. Tetapi ya bagaimana lagi, ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Tapi kalau enggak, saya akan masuk dalam doa. Ambar mau tanya? Oke, ya. Monggo. Enggak, Ya. saya mau ini aja, bersaksi aja, Pak. Oke. Waktu itu kan saya sudah mendengar cerita Pak Obed waktu akan jadi marketing itu, membayangkan atau istilahnya menghadirkan realita iman itu. Nah, itu saya praktekkan waktu anak saya mau masuk perguruan tinggi. Jadi saya ke kampusnya, padahal belum ada penerimaan. Saya di situ berdoa, ikutan Pak Obed membayangkan, istilahnya menghadirkan iman saya, anak saya kuliah di situ. Puji Tuhan, diterima, Pak. Iya. Sambil berdoa, sambil doa. Puji Tuhan. Ya, itulah fasilitas, ya. Jadi iman itu fasilitas. Kalau kita bisa menggunakan semaksimal mungkin, saya mau kasih tahu, Tuhan justru suka itu, ya. Jangan menilai yang lain. Tuhan justru suka. Ayo, gunakan itu, imajinasimu, ya. Saya sebenarnya kurang suka menggunakan istilah imajinasi, tapi itu yang paling gampang mereka ngerti. Ya. Sesungguhnya iman itu sebetulnya realita. Ya. Iman itu realita. Kehidupan kita ini sebetulnya bukan realita. Yang realita itu adalah yang roh tadi. Ya. Tetapi kalau saya ngomong seperti ini, sepertinya dangki begitu susah untuk dimengerti, ya. It's okay. Apa yang kamu imani itu dibuat jelas sampai kamu ngerti, kemudian tarik ke dalam hidupmu jasmani ini, ditarik, nah mulai dipraktekkan begitu, ya. Oke, saya berharap ya, apapun masalahmu, semuanya bisa diselesaikan dengan iman, ya. Itu yang luar biasa. Oke, masih ada lagi yang lain? Nah, gimana Pak Sugeng? Ya, berarti mungkin kalau ditarik lebih simpelnya lagi, mungkin ini adalah suatu angan-angan yang kita imani dan kita bawa dalam kehidupan realita itu, Pak, ya. Itu pun boleh, cuman walaupun itu ada tidak tepatnya. Ada sesuatu keinginan atau istilahnya gitu. Oh, iman. Sebetulnya berbeda dengan keinginan. Ya. Iman itu Tuhan ngomong apa, saya percaya. Tuhan ngomong apa? Ya, keturunan kita baik, keturunan kita cukup untuk menerima ini dan itu. Nangkep nggak? Tuhan pernahkah berkata supaya anak cucu kita menjadi orang kekurangan? Tidak pernah. Tuhan berkata orang benar bahwa anaknya, cucunya nggak kekurangan makan. Ya kan? Pernah baca ayat itu nggak? Ada yang ingat? Keturunan orang benar begini. Gitu, ya. Nah, ini berbeda dengan angan-angan kan dari dalam diri kita, betul nggak? Tetapi yang kita imani itu kan mulai dari janji dia. Dia menjanjikan sesuatu, kita percaya. Suara saya cukup
Jelas atau enggak jelas? Cukup jelas? Oke. Nah, jadi iman dengan angan-angan berbeda. Ya. Iman dengan imajinasi sebetulnya juga enggak sama. Tapi ya gimana ya? Jadi ya untuk sementara begitu dulu, saya hanya bisa ngomong begitu ya. Sebab kalau saya menjelaskan panjang lebar dan Anda nggak ngerti, aduh. Ya. Dibayang-bayangkan gitu ya Pak Obed, dibayang-bayangkan bahwa seperti tadi kan Ibrani 11 ayat 9 itu kan siapa Abraham membayangkan seolah-olah ia berada di tanah asing dan ia tinggal di kemah bersama dengan Ishak dan Yakub. Iya. Jadi belum terjadi tapi sudah dibayang-bayangkan. Ya. Karena Tuhan sudah ngomong. Ya. Bahwa akan lahir anakmu, kan begitu, ya kan? Jadi pembayangan ini ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya Tuhan janji. Kemudian saya kasih contoh yang saya tadi. Tuhan berkata di dalam Yosua. Kalau saya merenungkan firman siang dan malam, perjalanan saya akan berhasil dan sukses, tidak gagal. Pernah baca itu kan? Itu Yosua pasal 1 ayat 8 itu. Ya, kalau saya memperkatakan janji Tuhan, maka saya akan sukses dan berhasil. Ya. Dan saya mencoba menerjemahkan sukses dan berhasil itu dalam pekerjaan saya. Ya. Yaitu saya berhasil masuk ke pabrik-pabrik itu. Pembayangan saya ini saya munculkan karena ada janji Tuhan tadi bahwa Tuhan akan membuat saya sukses dan berhasil, kan begitu. Nah, sukses dan berhasil saya terjemahkan dengan saya bisa menjual ini, masuk ke sana, begitu. Maka itu yang saya lihat. Nah, nanti kalau hanya membayang-bayangkan aja keinginan kita, nah ini nanti yang kalau tidak terjadi, wah jadi kacau semua itu nanti. Ya kan? Gitu. Oke. Lalu dampak ketika kita menghadirkan dampak ke fisik itu bagaimana Pak ya? Rasanya di sini dengan seperti ada beban kita pikiran atau bagaimana ya Pak ya? Sepertinya kalau saya mencoba tuh rasanya di sini kayak seperti berat atau gimana gitu Pak. Oke. Ya. Gimana ya? Oke, yang pertama, tahukah kita apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita? Kegagalan? Bukan. Kemudian apa lagi? Gagal, kemudian ya pokoknya yang buruk-buruk. Apakah itu rencana Tuhan? Jelas enggak. Bukan. Ya kan? Nah terus, kalau kesehatan, apa yang Tuhan janjikan? Sehat, ya kan? Nah terus, kalau kita udah tahu begitu, ya, tatkala kita menghadapi kesulitan, ya, gampangannya gini. Oke, masa pandemik ini semuanya teriak mengenai finansial, ya kan? Nah terus gimana? Kita praktek, terus apa yang kita bayangkan? Sebelum membayangkan, kita harus tahu dulu, Tuhan janjinya apa dulu. Ya kan? Nah, apa yang Tuhan janjikan ini, kita serap. Bahwa apa saja yang saya kerjakan berhasil. Ini yang kita serap. Ya. Kemudian apa lagi? Tuhan berjanji, semua yang Tuhan janjikan itu kita perkatakan. Contoh, Ulangan 8 ayat 18. Koah itu. Kita katakan, aku menerima kekuatan itu sekarang. Koah itu aku terima. Ya.
Jadi pada waktu koah itu kita terima, kita memperkatakan yang kita ngerti. Kalau koah ini adalah energinya Tuhan ada di dalam saya, energi ini akan membawa finansial, membawa rezeki, membawa order datang kepada saya. Seberapa yang bisa kita tangkap ini? Kalau kita bisa menangkap lebih banyak lagi, ya kita gali lagi, kan begitu. Inilah yang harus kita perkatakan. Ya. Kemudian, apa yang kita kerjakan? Tatkala kita memperkatakan, jangan cuma memperkatakan setengah menit, 1 menit, 2 menit. No. Kalau kita tahu bahwa iman kita ini akan ketahuan melalui mulut saya, apa yang saya percaya ini akan ketahuan melalui mulut saya, Tuhan pun akan tahu iman saya mendengar apa yang saya katakan, ya kita ngomong. Kita perkatakan itu. Ya. Jangan mempunyai konsep, kenapa kita harus ngomong lama-lama? Toh Tuhan sudah tahu sebelumnya. Nah, disinilah kesalahannya. Tuhan Yesus selalu ngomong, kalau kamu percaya. Nah, kalau kamu percaya, ya nyatakan imanmu. Iya kan? Contoh, mendoakan orang sakit. Iman saya dan imannya orang sakit ini harus nyambung, nyatu. Apa yang saya mau katakan? Oke, saya selalu bimbing ini. Oke, saya mau doa dulu, nanti saya bilang kamu tirukan, saya ngomong kamu tirukan. Saya berharap yang saya katakan nanti, yang harus dia katakan, itu akan memunculkan iman dia. Maka, oke, sekarang yang sakit di mana? Katakanlah di lambung. Oke, saya ngomong. Sekarang kamu bayangkan, kamu terima darah Yesus. Nah, waktu saya membayangkan orang sakit ini, kemudian Tuhan seringkali izinkan saya merasakan yang sakit tepatnya di mana itu saya diizinkan Tuhan ngerasain. Jadi saya ngomongnya enak. Saya contoh ya, di apa ini? Ini kan tulang rusuk ya. Tulang rusuk ini di bawahnya kan ada lambung. Di ujungnya ini apa namanya? Pulung hati. Ya, saya merasakan itu di situ sakit. Saya tanya, itu pulung hati, kamu pegang, kamu rasain sakit nggak? Sekarang kamu nggak enak di situ, bukan? Iya. Oke, sekarang ngomong, Tuhan aku minta darah Yesus, aku taruh di pulung hatiku. Ya. Darahnya Yesus masuk ke dalam, membuat pembenaran. Tatkala saya ngomong begitu, itu menyentuh apa yang dia sedang alami. Kan dia nggak pernah ngomong. Tapi saya diizinkan Tuhan, saya ngerasain yang dia rasain. Ya kan? Nah, itulah iman saya. Nah, waktu saya katakan begitu, tiba-tiba saya merasakan sudah enak. Langsung saya tanya, gimana? Pulung hatimu sekarang sudah enak kan? Iya. Kenapa? Kok saya bisa ngomong? Lah aku dewe ngerasa nih. Iya kan? Nah kalau saya nggak ngerasain terus gimana? Nah, itu ilmu kira-kira. Iya kan? Yang saya ngomong bukan kira-kira. Begitu. Nah, Anda harus sampai pada posisi seperti itu. Itu nggak sulit. Tidak sulit. Tinggal kamu ngomong aja, aku sudah menerima kuasa yang Tuhan berikan. Ngomong, aku sudah terima kuasa. Terus ngomong, terus ngomong. Begitu. Ya. Bahkan kadang-kadang tatkala orang yang saya doakan itu punya masalah dengan keuangan, saya pun juga ngerasain. Di sini ini abortus setengah mati. Berat sekali. Dari pengalaman saya, orang-orang yang punya masalah finansial ya di sininya tuh wah seperti berat sekali begitu. Nah, Tuhan akan berbicara
kepada saya apa yang saya tahu. Tuhan nggak mungkin berbicara kepada saya yang saya nggak tahu. Nah, disinilah ya. Jadi kita harus sampai posisi ngerti, semuanya ngerti. Ya, makin diskusinya makin dalam, bikin kepala pusing. Ya, one by one, pasti bisa. Ya, oke. Tadi siapa yang mau tanya? Oke, tadi lagi masih ada yang mau tanya, siapa tadi? Oke. Hah? Lupa saya tadi. Tadi Pak Sugeng sudah, terus siapa lagi? Lina mungkin? Enggak, Lin? Enggak, oke. Tapi Pak Obed, ya. Memang pembahasan malam ini tuh menurut saya memang luar biasa ya, karena saya ayat yang di Ibrani itu seingat saya sudah beberapa kali membaca ya, baik di gereja maupun di rumah. Cuman nggak ngeh gitu istilahnya kalau Abraham itu pada waktu disebut di ayat itu sebetulnya memang belum ada tuh yang namanya Yakub sama Ishak. Itu belum ada, itu saya nggak sadar ya, membacanya ya memang seperti ada. Nah itu kalau tidak diungkap, dijelaskan seperti ini, terus terang ya saya nggak bakalan ngerti juga kalau pada waktu diceritakan atau disebut itu sebenarnya itu memang belum ada. Ya, ini baru sekarang ini dengar. Gitu ya. Pak. Jadi ya puji Tuhan. Ya kalau kita sudah mau belajar firman ya harus ya sampai ngerti ya. Kalau nggak belajar udah buang waktu, orang ngerti ya piye. Ya saya bersyukur kalau Anda bisa nangkep ini, karena saya tahu ini tidak mudah ya, tidak mudah. Karena apa? Kadang-kadang merubah cara berpikir itu. Apalagi sudah pernah dengar hamba Tuhan ngomong begini, sekarang Pak Obed ngomong gini. Oh haleluya. Ya kan? Oke, yuk kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami sudah boleh belajar firman-Mu dan kami boleh mengerti. Biarlah pengertian yang kami terima ini akan merubah hidup kami, akan membebaskan kami dari setiap belenggu apapun. Tuhanku, di hadapan kami ada roti dan anggur, berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu, lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau ada di sini. Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku dan ambillah, inilah darahku. Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang kami percaya. Oke, sekarang silakan suara-suara dibuka. Terima kasih untuk Maria, untuk Fani, untuk Ronald, untuk Pak Yan. Oke, terima kasih. Yuk, kita cukup. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil semuanya oleh Yesus. Dan ditanggung di tubuh Yesus. Kegagalanku, kelemahanku, jalan buntu yang menguasai aku, nasib buruk yang mengikuti aku, sudah diambil semuanya oleh Yesus. Ditanggung di tubuh Yesus. Sampai membentuk bilur-bilur. Aku terima semuanya. Sekarang dalam nama Yesus. Aku terima tubuh Yesus. Yang penuh dengan bilur itu.
Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Darah Yesus. Darah Yesus. Yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Firman Tuhan berkata, Aku ditebus dengan darah Yesus. Aku ditebus dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang. Aku terima sekarang darah Yesus. Darah Yesus yang sudah membebaskan aku. Sudah membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu. Aku baru saja makan daging dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Kau memberikan kepadaku hidup kekal. Hidup kekal adalah hidupnya Yesus sendiri. Hidup kekal adalah hidupnya Yesus sendiri. Di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan. Di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan. Di dalam hidup kekal tidak ada kegagalan. Dalam hidup kekal tidak ada kegagalan. Di dalam hidup kekal tidak dikuasai penyakit. Dalam hidup kekal tidak dikuasai penyakit. Di dalam hidup kekal tidak dikuasai masalah. Di dalam hidup kekal tidak dikuasai masalah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku terima janji Tuhan ini. Aku terima janji Tuhan. Posisiku sekarang. Aku di dalam Yesus. Aku di dalam Yesus. Dan Yesus di dalam aku. Dan Yesus di dalam. Firman Tuhan berkata, mintalah apa saja, semuanya akan diberikan. Dalam nama Yesus, aku terima. Sekarang aku mengambil darah Yesus. Aku taruh pada tubuhku. Seluruh tubuhku sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Aku pasti diselamatkan dari murka Tuhan, dari COVID-19, dari kegagalan. Demi nama Yesus, aku terima janji Tuhan ini. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, amin. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Ben. Kita semua. Praise the Lord. Oke, ya. Oke.